Yo, halo teman-teman, selamat datang di channel Gunara Ari ya. Jadi di video kali ini kita bakal membahas cara menganalisa data secara manual menggunakan descriptive statistic untuk mengkalkulasi jumlah of central tendency seperti mean, median, dan mode, calculating measure of variability seperti range, quartiles, variance, and standard deviation, dan juga drawing the polygon ataupun membuat si diagram poligonnya. Nah, di sini kita udah ada contoh raw datanya, dan itu adalah raw data of motivation strategy for learning ya. Dan di sini kita bakal pakai satu example aja dari data kelas D. Nih, misalkan. Oke, sebelum kita eh, masukin data ini, pertama-tama ada beberapa hal yang harus kalian bikin. Nah, seperti table score ini, table score, frekuensi, skor dikali frekuensi, X dikurangi min, X dikurangi min kuadrat, dan F dikali X min kuadrat. Ya, lalu di sini juga kita ada yang di soalnya tadi ada min, median, mode, range, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, interkuartal, variance, dan juga standard deviation. Oke, setelah kalian bikin seperti ini, kalian bisa untuk menginput datanya. Ya, misalkan tadi kita dari kelas D ya. Nah, cara inputnya cukup gampang. Kalian tinggal drag aja. Kalau misalkan udah bentuk kayak gini ya, drag aja lalu kalian bisa langsung copy si datanya dengan Ctrl C. Lalu buka si Excel kalian dan taruh datanya tuh di kolom A1 lalu pastekan. Nah, kalau misalkan datanya belum ada, kalian bisa juga apa namanya? Belum ngurut kayak tadi ya. Kalian bisa masukin secara manual di enter di ya tulisin satu-satu dan nanti diurutkan dengan memanjang ke bawah seperti ini. Setelah itu, kalian bisa ke sini, short filter, dan urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau dari terbesar ke terkecil, terserah kalian. Ini, dan ini adalah data mentah yang telah berhasil kita dapatkan. Oke, selanjutnya untuk mencari skor, pertama-tama kita blok dulu si data mentah yang tadi, dan kita Ctrl C, lalu pastekan di sini. Nah, di sini kita masih ngeblok ini ya, masih ngeblok ini, kita search dulu remove duplicate. Lalu klik yang continue with current selection. Nah, nanti dia bakal mengeliminasi angka yang memiliki jumlah yang sama ya gitu. Jadi bakal satu angka tuh bakal dia apa namanya? Nggak duplikat karena tadi duplikasinya dihapus dan di sini kita bisa kasih tulisan sum ataupun ya total value gitu. Ya, kalau misalkan kita udah ketemu si ininya, kita tinggal ke sini aja dan kita tabelkan. Oke, ini kita tandain aja pakai ini misalkan. Yang itu nggak penting sih, cuman buat menemuin aja. Oke, lanjut. Untuk mencari frekuensi, kalian bisa mencarinya dengan rumus COUNTIF, buka kurung, klik data. Dari sini sampai sini, bisa dengan tekan shift ataupun di drag aja, kalian terserah enaknya gimana. Lalu titik koma dan klik skor yang paling atas. Lalu tutup kurung dan ya, ini dia akan menghitung jumlah frekuensi si ini ya yang 64 ini berdasarkan data awal ataupun yang ini yang di sebelah kiri. Ya. Untuk selanjutnya kalian nggak perlu tulis rumus lagi, kalian tinggal drag aja di posisi ini ya tuh sampai ada plus warna hitam, lalu drag sampai bawah dan ya dia bakal otomatis menghitung jumlah frekuensi setiap angka di sini berdasarkan tabel yang awal ini ataupun data awal ya. Dan untuk sumnya kalian bisa langsung tulis sum dalam kurung dan blok dari sini sampai sini. Kok nggak keblok? Dari sini sampai sini. Nah, gitu. Dan setelah itu dia bakal secara otomatis menghitung jumlah ini sampai sini. Ya takutnya nggak jelas ya, aku ulang lagi. Sama dengan sum dalam kurung blok dari atas sampai sini.
Saya itu tutup kurung dan enter. Oke. Hasilnya adalah 38. Sesuai gak sama yang ini? Ya, sesuai ya. Tuh, 38. Lalu ini bisa kalian geser aja ke sini. Tuh, nanti menghitung tabel-tabel yang lain. Untuk S dikali frekuensi itu gampang banget. Kalian pertama klik ketik lagi sama dengan, lalu pencet skor dikali dengan simbol bintang dan klik lagi untuk yang si frekuensinya. Dan ya, itu adalah hasil skor dikali frekuensinya. Sama seperti itu tadi, kalian tinggal kesinin aja dan boom, langsung menghitung secara otomatis ya guys ya. Lanjut, X dikurangi min. Pertama kita harus cari minnya dulu. Untuk mencari min kalian bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama cara manual dan juga cara Excel. Untuk cara manual kalian bisa seperti ini. Sama dengan, lalu kalian klik yang X dikali frekuensi ini, skor kali frekuensi, dan dibagi dengan garis miring jumlah sum frekuensi yang ini. Dan hasilnya 129,68. Nah, untuk cara Excelnya kalian bisa menggunakan average dalam kurung blok ini sampai sini. Untuk kurung enter. Dan ya hasilnya sama, 129,68. Untuk X min min kalian bisa langsung sama dengan X-nya klik ini dikurangi min-nya klik. Dan ya untuk si min ini kalau misalkan kalian langsung tulis gini dia bakal error ya, karena dia ada di tabel yang berbeda dan juga dia itu harus spesifik ke arah tabel itu. Kalau yang kalian lakuin tadi itu kan mereka bakal ngikutin garis atau jajarannya mereka ya. Nah, kalau kita mau spesifik ke arah sini kita harus kasih dia dolar di sebelah sini. Salah. Dan juga sebelah sininya. Jadi dolar huruf, dolar angka. Dan langsung enter. Dan langsung ke bawahin saja seperti ini. Oke. Ini hasilnya adalah min 3,157895. Kita kurangi aja 0 angka di belakang komanya sampai maksimal 2 angka aja. Next, kita cari X min kuadrat. Ini juga cukup gampang teman-teman. Teman-teman tinggal sama dengan klik yang X min ini dan dikuadratkan ya, bisa dengan simbol yang ada di angka 6 keyboard kalian. Lalu kuadratkan dengan angka 2. Dan boom. Hasilnya adalah seperti itu. Ini kalian tinggal drag lagi dan boom. Dia bakal muncul seperti itu, teman-teman. Nah, untuk F kali X min kuadrat, ya kalian udah tahu ya harusnya cara ngitungnya gimana. Tinggal seperti ini, lalu klik yang frekuensi, tak, dikali bintang dalam kurung. Gak usah dalam kurung sih, kalian tinggal klik ini aja langsung. Nah, boom. Tinggal geser lagi ke bawah dan keluar. Ya, itu adalah hasilnya 13.508,21. Dan ini adalah hasil dari tabel ininya ya. Tabel datanya yang bakal membantu kita untuk mencari si angka-angka ini. Selanjutnya, kita akan mencari median, teman-teman. Nah, untuk median ini kita bisa cari dengan sama dengan ini cara manual dulu ya. Sama dengan kita klik ini sum frekuensinya lalu dibagi 2 sama dengan 19. Nah, perlu teman-teman ingat ya kalau misalkan jumlah sumnya ini genap kayak gini, itu teman-teman harus ditambah 0,5 gitu kalau nggak salah. Jadi setelah ini kayak gini, kalian tambah 0,5. Kok gitu? Bukan, bos, salah. Aku bingung. Ya, pokoknya kalian gini ya, 19 itu tuh kalian tambahin 0,5 jadi 19 0,5. Dan pokoknya itu tuh nanti kalian bakal carinya seperti ini. Ini kalian drag dan di pojok kanan bawah tuh ada, ketika aku gerakin tuh si sumnya tuh bakal berubah tuh. Nah, itu kalian cari sampai ke angka 19 si sumnya di pojok kanan bawah yang ada average, count, dan sum. Ini udah di 18
dan ini 19, lalu nah ya di antara 130 dan 132. Nah, untuk cara menghitungnya kalian bisa seperti ini. Sama dengan klik yang ini tadi 132 ditambah 130 dibagi 2. Oh ya, ininya lupa. Dalam kurung. Maka hasilnya adalah 131, teman-teman. Nah, kita coba dengan rumus Excel. Kita cari median kurung dan kita bisa langsung klik aja yang ini. Dan ya hasilnya sama 131. Ya pokoknya median itu kan titik tengah ya. Nah, kalau misalkan ini tuh genap, jadi dia titik tengahnya pasti antara yang bagian atas ini dan juga bagian atas ini gini. Jadi di 19,5 sih harusnya tadi. Cuman ya gimana ya? Bingung kalau ditulis rumus sih, pokoknya itu kira-kira kalian aja. Dan untuk mode kalian bisa lihat langsung aja si angka dengan frekuensi terbesar di sini. Misalkan di sini kan langsung kelihatan ya 4. Kalian bisa langsung sama dengan klik yang ini, yang di angka 4 tuh, si skornya. Dan boom, beres. Kalau misalkan pakai Excel kalian bisa seperti ini, mode buka kurung, klik yang tadi. Boom, 132. Lanjut, untuk range tuh secara manual gampang ya. Kalian tinggal sama dengan klik skor paling besar dan dikurangi skor yang paling kecil. Hasilnya, boom, 99. Dan untuk mencari range dengan rumus Excel tuh kalian gampang ya. Tinggal sama dengan aja langsung tulis max, dalam kurung, klik yang ini, tutup kurung, dikurangi min. Buka kurung, klik ini lagi, dan boom. Tetap 99. Oke, selanjutnya untuk kuartil ini kita ada beberapa tahap ya. Yang pertama, kalau misalkan kita mau cari secara manual, kita harus cari dulu lokasi si kuartilnya. Mirip-mirip sama si median tadi yang lokasinya tuh kita cari dengan cara seperti ini. Nah, kalau si kuartil, kita itu harus mencari lokasinya dengan cara menggunakan pembagian ya teman-teman. Kalau kuartil pertama itu dia pembagiannya 1/4. Jadi kalian bisa 1/4 seperti ini. Lalu dikali, dikali dalam kurung. Kalian bisa klik yang ini, sum frekuensi ditambah 1. Dan hasilnya 9,75. Begitu juga untuk kuartil 2. Untuk kuartil 2 itu pembagiannya adalah 1/2. Ya ini seperti min ya teman-teman. Jadi setelah itu kalian langsung aja tulis seperti tadi. Buka kurung, klik sum, dan kalian tambahkan dengan 1. Satunya itu dari mana bang? Nggak tahu, dari sononya. Gitu, 19,5. Lanjut untuk kuartil 3 itu dia adalah 3/4. Dan sama seperti tadi kita bintang dan seperti itu kan. Lalu kita klik ini dan plus 1 juga. Hasilnya adalah 29,25. Oke. Nah ini nih. Kalian juga bisa mencari median dengan rumus ini ya. 1/2 dikali D30 per ini. Jadi ya ini kalian tulis ini aja. Nah median ini nggak bener. Sorry. Nah ini nih. Kalian bisa tulis rumus median menggunakan ini juga. Sama karena kuartil 2 dan median itu sama ya. Karena dia itu adalah setengahnya. Dan untuk mencarinya adalah kalian bisa lihat si ini. Bentar, kok berubah ya. 1 jam kemudian. Oh, nggak ada yang benar. Oke, kita bisa mencari si lokasi 9,75 ini dari sini teman-teman, dari frekuensi dengan kalian melihat ke sebelah sini nanti. Nah, ketika saya menarik ini kan, nanti tuh di zoom-nya ada tuh 14, 16, 17, 18, 19. Nah, kalian cari aja kira-kira angka 9,75 tuh keluarnya ketika kalian cari kemana gitu. Nah, misalkan ini kan 10. Nah, ini 8 nih. Tuh, 8, 10. Berarti itu ada di angka 121. Kalian bisa langsung aja sama dengan klik yang ini. Lalu dia hasilnya akan muncul 121. Terus untuk kuartil 2 juga sama aja. Kalian bisa cari 19,5 di sini. Nah, ini
130 ya, 130 dan ke arah 132 tuh. Dia berarti ada sekitaran sini, dan karena ini tengah-tengah tadi, dia itu muncul sebagai 131 teman-teman. Jadi caranya adalah kalian tulis langsung seperti ini, sama dengan klik 132 di apa namanya, ditambah 130. Ini tadi, ih bentar, belum juga beres nulis. Nah ini, lalu kalian bagi dua aja, dan hasilnya adalah 131 sama seperti si mediannya. Oke. Dan untuk ini ya, karena tadi tuh dia kan 75 ya, berarti ke atas. Kalau 5 dia di tengah-tengah, dan kalau misalkan 25 dia itu berarti ngikut ke bawah. Kalian bisa cari dengan cara yang sama. Nih, sampai 29 ya, karena koma 25 tuh dia gak kehitung, nggak usah kita hitung. Ini 29. Nah ini ya, 29 ada di 138. Kita bisa langsung aja sama dengan klik yang 138 itu tadi. Mana? Tuh, boom. Beres. Dan untuk rumus Excel-nya kalian bisa langsung kuartil, buka kurung, dan drag ini sini sampai sini, ataupun langsung klik yang A-nya juga boleh itu. Lalu koma, dan klik angka 1 untuk kuartil 1, klik angka 2 untuk kuartil 2, dan klik angka 3 untuk kuartil 3. Nah ya itu. Astagfirullah. Kok koma sih? Bukan koma, salah tuh. Nah, titik koma ya teman-teman, tipe. Oke. Dan ya hasilnya adalah 121,25. Itu meleset sedikit dari yang kita hitung secara manual. Tapi nggak apa-apa, karena emang manual tuh biasanya lebih ke pembulatan. Nah, lanjut. Ini kita bisa langsung copy aja sih sebenarnya. Copy, pastekan di sini. Dan ininya ganti ke angka 2. Lalu ini paste lagi. Dan ganti ke angka 3. Biar kita nggak usah repot-repot nulis rumus baru. Oke tuh, beres kan ya? Ini sama, cuman emang dia agak ada pembulatan di sebelah sini nih. Kalau ini dia rinci. Oke, untuk interkuartil kita bisa sama dengan klik kuartil terbesar, kuartil 3, dikurangi kuartil terkecil yaitu kuartil pertama, sama dengan boom, 17. Ini aku salah tulis harusnya di sini. Nah, warna hijau. Nah, ini. Kenapa harus warna hijau bang? Nggak tahu. Kita pengen aja warna hijau. Jadi buat yang bener tuh kita manualnya hijau, yang Excelnya kita orange seperti itu. Oke, untuk variance aku lupa ya sebentar. Kita pokoknya tuh sama dengan dulu. Lalu kita bisa klik ke sini yang apa? F kali X min 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 ya. Pokoknya sum yang terakhir ini. Lalu kita bagikan dengan garis miring dalam kurung si sum frekuensi dikurangi 1. Dan hasilnya ada 365,09. Nah, untuk interkuartil tadi kita tuh nggak punya rumus Excel ya. Ini nggak ada. Tuh. Jadi ya udah, kita abaikan aja itu. Kecuali kita paling mau ngitung pakai yang ini tadi. Jadi ini dikurangi ke sini. Tuh, ya hasilnya beda dikit lah ya ke pembulatan. Dan untuk variance kita bisa pakai rumus Excel dengan cara tulis var dalam kurung, klik yang ini, tutup kurung, dan boom, beres. Dan terakhir untuk standar deviasi kita bisa mencarinya dengan cara sama dengan klik ke variance. Nah, terus kita pangkatkan aja dengan 1/2 ya teman-teman, ataupun setengah. Sebenarnya ini tuh lebih gampang, kalian tinggal pokoknya akar dari variance ya, si standar deviasi itu. Tapi karena aku gak ada keyboard akar di sini, jadi aku pakai pangkat setengah aja. Dan boom, hasilnya adalah 19,11. Untuk di sini kita bisa pakai stdef. Nah, ini stdef dalam kurung, klik sini, tutup kurung, boom. Dan begitulah cara untuk mencari measure of tendency dan measure of variability
yaitu main, median mode, range, quarter 1, quarter 2, quarter 3, under quarter, variance, dan juga standar deviation-nya. Nah, untuk cara terakhir, step terakhir kita perlu membuat diagram poligon ya. Itu caranya kita tergantung sih kita mau nyari apa gitu. Kalau misalkan di sini kita bakal coba cari yang apa namanya skor kali frekuensi aja gitu. Karena di contohnya juga emang gitu. Nah, kita tinggal blok lalu klik kanan dan ketik chart. Nah, create chart dan kalian tinggal pilih aja mau bentuk chart yang seperti apa. Kita misalkan ini boom, ace. Kok gimana cara ngegesernya? Nah, gitu. Ya, tulis aja X dikali frekuensi. Dan ya, kurang lebih seperti itu guys teman-teman. Gimana gampang banget bukan untuk menggunakan si Excel ataupun spreadsheet ini. Silahkan like video ke ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya, mungkin segitu aja. Bye!